Kalian pernah merasa rumah cuma jadi tempat singgah, bukan tempat pulang yang hangat? Atau lihat keluarga lain kok kayaknya adem ayem banget, sementara di rumah kita drama terus? Aku mau jujur nih, kebahagiaan itu bukan magic, tapi hasil dari 7 kebiasaan kecil yang sering kita sepelekan. Kalau kalian mau tahu apa yang membedakan keluarga yang selalu harmonis dari yang sering bertengkar, tonton video ini sampai habis. Karena rahasia nomor 4 itu benar-benar jadi game changer di hidup aku. Yang dulunya sering banget bertengkar karena hal-hal sepele, kini kami menemukan kedamaian yang kami cari selama ini. Siap-siap, karena setelah ini pandangan kalian tentang apa itu keluarga bahagia akan berubah 180 derajat, dan kalian bisa langsung praktekkan malam ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga hari ini kalian semua sehat dan bahagia ya. Aku senang banget kita bisa ngumpul lagi di sini. Jujur deh, banyak banget yang DM aku nanyain, "Kak, gimana sih caranya keluarga bisa selalu ketawa bareng? Kok kayaknya nggak pernah ada masalah?" Nah, rahasia pertama, dan ini fondasinya yang nggak boleh digeser-geser, adalah komunikasi terbuka tanpa penghakiman. Ini bukan cuma ngomongin pekerjaan atau PR anak, tapi ngomongin perasaan yang paling dalam. Kita harus menciptakan ruang aman, di mana setiap anggota keluarga, dari yang paling muda sampai yang paling tua, bisa bilang, "Aku lagi sedih," atau "Aku lagi marah," tanpa takut dihakimi atau diceramahi panjang lebar. Coba deh, malam ini, duduk bareng dan dengerin mereka tanpa menyela sedikit pun. Beri validasi pada emosi mereka, sepele apapun itu. Ingat, komunikasi yang efektif adalah mendengarkan untuk memahami, bukan hanya menunggu giliran bicara untuk membela diri. Ini adalah langkah pertama untuk memutus rangkai asumsi negatif yang sering jadi pemicu pertengkaran hebat di dalam rumah. Oke, lanjut ke rahasia nomor 2. Ini penting banget di tengah kesibukan kita yang makin gila. Prioritaskan waktu berkualitas, quality time. Banyak dari kita bangga bilang, aku sudah menghabiskan waktu 24 jam di rumah sama anak dan pasangan. Tapi faktanya kita semua sibuk dengan layar masing-masing. Mata kemana-mana tapi hati jauh. Quality time itu bukan hanya kuantitas waktu, tapi intensitas interaksi saat itu harus maksimal. Kualitasnya harus terasa. Misalnya jadwalkan 1 jam penuh, di mana semua handphone ditaruh di keranjang, lalu kalian benar-benar melakukan kegiatan bersama tanpa ada yang curi-curi pandang ke notifikasi. Bisa masak bareng yang berantakan, main kartu sampai heboh, atau sekadar ngobrol serius dari hati ke hati tanpa distraksi. Kebiasaan ini mengirimkan pesan kuat ke otak anak dan pasangan, bahwa kamu itu sangat penting, jauh lebih penting daripada notifikasi di HP-ku, kamu prioritas. Kalau ini konsisten dilakukan, ikatan emosional kalian akan kuat banget, seperti lem super yang gak gampang lepas walau diterpa badai masalah. Nah, yang ketiga ini sering dilupakan, padahal dampaknya super besar dan bikin hati jadi adem. Apresiasi dan terima kasih setiap hari. Kita cenderung fokus pada kekurangan atau kesalahan anggota keluarga. Misalnya, kalau ada yang berbuat salah, kita langsung komentar pedas. Tapi kita lupa mengucapkan terima kasih atas hal-hal kecil yang mereka lakukan dengan tulus setiap hari. Coba deh bayangin, istri kalian sudah capek masak, tapi nggak ada yang bilang enak. Atau anak kalian dapat nilai bagus, tapi kalian cuma bilang, "Ya harusnya memang begitu, kan sudah sekolah." Stop, mulai hari ini, latih diri kalian untuk melihat hal positif sekecil apapun itu, dan ucapkan terima kasih tulus dari hati. Bilang terima kasih sudah membereskan mainanmu sendiri, atau kopi buatanmu hari ini enak banget, aku jadi semangat kerja keras. Apresiasi itu seperti pupuk bagi jiwa, yang membuat bunga kebahagiaan tumbuh subur. Ketika anggota keluarga merasa dihargai, mereka otomatis akan lebih termotivasi untuk melakukan kebaikan dan memberikan yang terbaik bagi keluarga. Energi positif ini akan berputar terus di rumah kalian, menciptakan aura kebahagiaan yang menular ke seluruh ruangan. Ini dia rahasia nomor 4 yang tadi aku bilang game changer banget. Ini tentang batasi penggunaan gadget. Digital detox wajib. Aku tahu ini sulit banget di era sekarang, di mana HP udah seperti organ tubuh tambahan. Tapi, coba deh amati secara jujur dan mendalam. Apakah kalian sering makan malam bareng sambil mata kalian tertuju pada layar HP? Hubungan kita dengan gadget seringkali lebih intim dan mesra daripada hubungan dengan pasangan atau anak sendiri.
Gadget adalah pencuri waktu dan perhatian nomor satu dalam rumah tangga modern. Diam-diam merenggut kehangatan. Solusinya, tentukan zona bebas gadget yang disepakati bersama. Misalnya, di meja makan, di kamar tidur setelah jam 9 malam, atau saat liburan keluarga. HP wajib dinonaktifkan. Rasakan bedanya. Saat kita melepaskan diri dari notifikasi digital yang bikin penasaran, kita secara paksa kembali terhubung dengan realitas di depan mata kita, yaitu orang-orang yang kita cintai. Kalian akan terkejut betapa banyak hal yang kalian lewatkan dari raut wajah anak atau bahasa tubuh pasangan hanya karena sibuk scrolling tanpa tujuan. Jujur, ini butuh disiplin tingkat tinggi, tapi hasilnya setara dengan kebahagiaan liburan mahal ke luar negeri. Nah, kita lanjut rahasia kelima. Sekarang kita bahas topik yang agak sensitif, tapi pasti terjadi di setiap rumah. Konflik itu proses belajar. Pelajari cara berantem yang benar dan dewasa. Banyak yang berpikir keluarga bahagia itu nggak pernah bertengkar sama sekali. Salah total, itu cuma di film-film. Keluarga bahagia justru tahu cara mengelola konflik dengan sehat dan efektif. Konflik itu nggak terhindarkan, karena kalian adalah individu berbeda yang tinggal di bawah satu atap dengan kebutuhan yang berbeda. Rahasianya bukan menghilangkan konflik, tapi menghilangkan racunnya, yaitu kata-kata kasar, memaki, dan serangan personal yang merusak mental. Aturan mainnya, serang masalahnya, bukan orangnya. Jangan pernah menggunakan kata-kata penghakiman seperti "kamu selalu begini" atau "kamu tidak pernah melakukan itu" saat sedang emosi memuncak. Setelah perdebatan selesai, wajib ada sesi pendinginan dan saling minta maaf tulus, bahkan jika kalian merasa kalian yang paling benar. Konflik yang diselesaikan dengan baik dan dewasa justru akan memperkuat hubungan, karena kalian belajar memahami batas dan kebutuhan emosional masing-masing, dan itu jauh lebih indah. Lanjut ke rahasia keenam, ini tentang menciptakan ritual keluarga atau tradisi kecil yang unik. Ritual ini adalah jangkar yang memberikan rasa aman dan identitas unik bagi keluarga kalian, sesuatu yang hanya kalian miliki. Tidak perlu mahal, mewah, atau ribet. Contohnya bisa sesederhana, malam Jumat adalah malam pizza dan film keluarga wajib. Atau, setiap minggu pagi, kita sarapan sambil baca buku bersama di teras. Kenapa ini penting? Karena rutinitas yang positif dan dilakukan bersama menciptakan memori kolektif yang kuat, yang akan diingat seumur hidup. Ketika anak-anak tumbuh dewasa, memori inilah yang akan mereka bawa dan jadikan patokan dalam membangun keluarga mereka sendiri di masa depan. Ritual kecil ini adalah investasi emosional jangka panjang. Mereka tahu, apapun yang terjadi di luar rumah, mereka punya tempat yang pasti dan ritual yang stabil di rumah. Dan stabilitas ini adalah sumber kebahagiaan yang sangat mendasar dan kokoh. Dan ini rahasia terakhir yang sering dianggap tabu tapi krusial banget dan paling sering menyebabkan perceraian. Keuangan yang transparan dan sehat. Banyak pertengkaran rumah tangga dipicu oleh masalah uang yang disembunyikan atau dikelola tanpa kesepakatan bersama yang jelas. Dalam keluarga bahagia, keuangan itu bukan urusan satu orang saja yang ditanggung, tapi urusan tim yang bekerja sama. Kalian harus duduk bersama secara rutin, membahas tujuan finansial, utang, dan pengeluaran secara terbuka tanpa ada yang ditutupi. Keterbukaan ini menciptakan rasa percaya yang luar biasa, sehingga tidak ada lagi kecurigaan. Tidak perlu kaya raya, tapi perlu sehat secara finansial. Ketika kalian memiliki visi keuangan yang sama, dan saling mendukung untuk mencapainya, beban pikiran otomatis berkurang drastis. Ingat, kekayaan tidak menjamin kebahagiaan, tapi ketidakpastian finansial sangat berpotensi merusak kebahagiaan yang sudah susah payah dibangun. Jadi, yuk mulai sekarang, buka semua kartu keuangan di meja dan buat rencana bersama yang realistis. Aku mau cerita sedikit lagi nih, biar kalian makin yakin. Dulu, aku pikir punya rumah mewah dan mobil baru adalah kunci kebahagiaan. Ternyata, itu cuma bungkus luar yang mudah lapuk. Kebahagiaan sejati justru aku temukan saat anakku tiba-tiba memelukku erat setelah kami selesai melakukan ritual bersih-bersih rumah bersama. Saat itu, aku sadar, 7 rahasia yang aku bagikan ini bukan teori buku yang hanya bagus di atas kertas, tapi praktek sehari-hari yang membutuhkan konsistensi, kesabaran, dan cinta tanpa syarat. Menerapkan ketujuh hal ini memang butuh usaha ekstra, terutama di awal, karena harus melawan kebiasaan lama. Tapi bayangkan hasilnya. Setiap hari rumah kalian dipenuhi tawa, bukan teriakan.
dipenuhi dukungan tulus, bukan kritik yang menjatuhkan. Itu adalah atmosfer yang tak ternilai harganya dan tidak bisa dibeli dengan uang. Jadi mulai sekarang, jangan cari kesempurnaan yang mustahil, tapi cari konsistensi dalam melakukan kebaikan kecil setiap hari dan merayakan setiap kemajuan. Ingat ya teman-teman, pasti ada hari-hari buruk yang datang tanpa diundang. Ada kalanya kalian gagal menerapkan rahasia ini. Anak ngambek nggak mau diajak quality time, atau pasangan lupa mengucapkan terima kasih. Itu wajar, itu manusiawi. Kita bukan robot yang sempurna. Kuncinya adalah tidak menyerah dan tidak menjadikan kegagalan hari ini sebagai alasan untuk berhenti besok. Kalau hari ini gagal, besok coba lagi dengan semangat baru dan senyum yang lebih lebar. Dari ketujuh rahasia ini, kalau aku harus memilih satu yang paling powerful dan paling terasa dampaknya di kehidupan rumah tanggaku, itu adalah konsistensi dalam waktu berkualitas tanpa gadget. Itu benar-benar titik balik yang membuat kami sekeluarga lebih dekat secara emosional dan secara fisik. Aku harap kalian bisa segera mencoba 1 atau 2 poin ini malam ini juga. Jangan tunda-tunda lagi. Jangan tunggu sampai masalah membesar. Yuk kita mulai investasi kebahagiaan keluarga dari sekarang juga. Nah, sudah dapat semua ilmunya kan sahabat? Sekarang giliran kalian yang praktek. Menurut kalian, dari 7 rahasia ini, mana yang paling menantang untuk diterapkan di rumah kalian? Apakah digital detox atau membahas keuangan bersama? Tuliskan jawaban dan curhatan kalian di kolom komentar di bawah ya. Nanti akan saya baca dan mungkin kita bisa bahas di video selanjutnya secara lebih mendalam. Kalau kalian suka dengan video ini yang penuh tips membangun keluarga harmonis, jangan lupa tekan tombol like-nya, komen dengan pendapat kalian, share ke teman-teman atau grup keluarga kalian biar makin banyak yang dapat manfaat, dan tentu saja, subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan tips-tips keluarga lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam hangat dan selamat membangun keluarga impian kalian yang bahagia.